Halo, selamat malam. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mempertahankan sebuah customer ya, atau seorang customer, supaya customer itu tetap loyal, tetap keep in touch dengan kita, sehingga apapun yang sekiranya kita bisa informasikan ke customer, customer itu percaya dengan kita. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu tentang seluk-beluk produk kita ya. Jadi kita harus istilahnya paham tentang produk knowledge yang akan kita tawarkan kepada customer. Contohnya yang ada di perusahaan kita yaitu tentang perumahan. Jadi kita harus tahu tentang pertama-tama dari mulai terima kunci, dari mulai spek, dari mulai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh customer tersebut, sehingga customer tersebut dapat informasi utuh dan jadi membeli produk kita. Itu yang pertama, tadi kita harus paham tentang seluk-beluk produk ya, atau bisa dikatakan itu sebagai product knowledge. Kemudian kita membentuk suatu sikap yang positif ya. Positif dalam arti kita tidak negatif thinking dulu kepada customer yang datang ke kita. Misalkan customer tersebut tidak berpakaian rapi, atau mungkin hanya istilahnya apa ya, setengah-setengah bertanya pada kita harus setidaknya tuh pikiran positif ya. Oh, customer tersebut ketika datang dengan kita, atau mungkin menyempatkan waktu datang ke kantor pemasaran kita layani dengan sebaik-baiknya, diajak ngobrol, diajak tanya dari mana, keperluan apa, kalaupun bisa kita bisa mendapatkan nomor HP-nya atau jadi diri customer tersebut. Yang ketiga, kalau tadi seluk-beluk produk, kemudian sikap yang positif, respon yang cepat ya. Jadi kan kita tidak hanya 1-2 kali kontak dengan customer, tapi lebih ke customer tersebut kita bisa memaintain customer dengan berikan respon yang cepat. Misalkan customer pengen mengetahui tuh mungkin di jam-jam tertentu ya, misalkan sore atau mungkin di hari libur, ketika pengen tahu tentang produk ya, kita secepatnya memberikan respon yang cepat sehingga informasi yang dibutuhkan customer cepat sampai. Atau mungkin kita, jika customer itu telepon atau WA dan kita tidak sempat membalas, kita memberikan feedback kembali dengan nelpon balik ke customer tersebut. Kemudian yang keempat, meminta saran ya dari pelayanan kita. Itu salah satu hal yang kita rasa berat ya, karena tidak semua customer mau memberikan feedback ya tentang pelayanan kita atau tentang produk kita. Apakah produk kita itu sesuai dengan keinginan customer, karena ya salah satu fungsi kita adalah mewujudkan impian dari customer ya. Oke, kemudian jadi pendengar yang baik ya. Yang terakhir, kenapa menjadi pendengar yang baik? Ya, sebagai customer, memang customer itu raja. Kita perlakukan sebagai raja ketika dia mau komplain. Jadi nggak hanya pada saat pembelian aja ya, kita juga harus respon pada saat pembelian setelah akad. Jadi misalkan ada kerusakan harus kita respon. Ada hal-hal yang tidak berkenan, kita respon dengan baik. Setidaknya kalaupun kita tidak menemukan jawaban yang tepat, setidaknya kita menampung dulu ya aspirasi dari customer. Kemudian kita sampaikan kepada atasan kita yang dengan apa ya, kalau kita nggak bisa jawab, kapasitas yang bisa jawab nanti adalah atasan kita. Oke, sekian dari saya menjelaskan tadi how to manage atau how to maintain customer supaya
loyal atau jadi produk ke kita. Terima kasih, selamat malam.